lebih kepada gue ini ada di dunia ini karena siapa gitu aja. Iya. Udah gitu kan, karena Allah ya udah nyiptain kita. Sesimpel itu. Kalau lu masih butuh alasan, ya lah apa segala macem, ya Allah yang ini, tapi tetap kita yang berusaha segala. Jadi kayak karena ini lebih berasa ketika apa-apa yang mau kita, bukan cuma sekedar kita pengenan ya, tapi yang kita syukurin juga kayak gitu, apa-apa ke Allah tuh seketika tuh kayak jawabannya semuanya dari Allah gitu. Iya. Ya nggak sih? Iya. Tanpa dengan cara yang lo kayak gini, bedanya tuh lo tetap berusaha tapi lo nggak perlu berusaha effort banget. Maksudnya kayak lo musingin diri karena aduh ini solusinya di mana ya apa segala macam, tapi lebih kepada oh gue udah berusaha, Allah udah bantu gue usaha, oh sekarang Allah pasti udah punya jawabannya buat kita. Iya. Gitu. Daripada sibuk Iya. nyari solusi, mending nanya sama yang punya solusi. Iya, sama yang punya solusi benar, dan yang ngasih solusi juga gitu dengan cara apapun. Jadi apa ya, bener-bener coba kita masing-masing sih caranya, mau lo dengan cara tetap dengan pas waktu sholat, atau lo lagi kayak gini, atau lo lagi sendiri atau apa, lo coba ngobrol terus, sambungin tali benang merah lo ke Tuhan lo gitu, ke Allah. Ini untuk siapapun ya, entah di agama Islam, entah di agama Kristen, entah di agama Katolik, Hindu, kayak Konghucu. gitu. Tetap kita Tuhan sebagai Allah. Iya. Kalau kita sebagai apa-apa tuh harus ke Allah gitu. Apa-apa tuh Allah harus tahu. Allah memang maha tahu, tapi dari sekian banyak ratusan jutaan, miliaran orang di dunia tuh semuanya lagi minta ke Tuhan, minta ke Allah. Kalau kita nggak bener-bener caper cari perhatiannya Allah, ya kita gimana mau dinotis doa-doa kita, bukan mau gimana dinotis sih, kayak ayolah kita kayak kejar-kejaran buat bukan siapa duluan sih, kayak bener-bener Allah iniin keinginan kita sesuai doa kita segala macam. Kalaupun nggak sesuai, berarti yang lebih baik daripada itu. Iya benar. Dan ketika ada kejadian yang nggak sesuai sama keinginan kita, misal kita pengennya tuh A, tapi A ini tuh nggak dapet gitu loh. Iya. Jangan putus asa dan jangan udahlah gue gagal, gue nggak dapet gitu. Tapi kalau tuh lagi mempersiapkan mau ngasih yang B nih, yang lebih baik dari A, lebih baik banget gitu loh, dan emang itu sesuai kebutuhan kita gitu loh. Betul. Sesimpel itu sih sebenarnya, tapi tapi nggak semudah itu gitu loh. Dan apa ya, kita juga ngedengerin apa ya, konsep penyampaian dari Ustadz Yusuf itu, beliau lebih ke cara ngomongnya kan, beliau orang Betawi ya, jadi kayak santai, ngena, dan pada saat ngedengar kita tuh qadarullahnya tuh Allah ngizinin kita untuk menyerap ilmu itu gitu, dan untuk menyadarkan, menampar. Pas awal-awal tuh kita ketampar banget sih pas kita ngomong itu tuh astagfirullah, selama ini kita hidup kan. Iya bener. Kita sholat, doa, puasa, baca Quran, ke masjid kadang ikut tarawih gitu ya, tapi ya udah, maknanya itu loh lebih deep lah ya. Iya, ibarat kita sholat, kita harus tahu setiap gerakannya dan setiap bacaannya itu harus tahu maknanya itu bakalan feel-nya beda. Iya, ibarat kayak gitu juga, sama juga ketika kita menjalani kehidupan gitu lah, nggak cuma dalam sholat aja gitu. Iya. Tapi akan beda kok, feel-nya akan tetap beda karena tidak dipungkiri ya, di circle gue yang di beberapa circle juga yang kayak masih memandangnya seperti tadi, yang kayak intinya ya minta doa ke Allah, tapi ya kita juga yang harus berusaha, apa-apa ya kita sesuai usaha kita dan sebagainya gitu. Kayak gitu. Dan ya nggak apa-apa, mungkin itu dulu gue juga di posisi itu gitu, posisi dimana bener-bener nggak apa-apa tuh ke Allahnya tuh kalau lagi pasti ya inget doang, maksudnya mungkin karena memang benang merahnya kurang kuat juga, jadi kadang kurang juga untuk diingetin sama Allahnya juga. Maksudnya kayak kita kan kadang suka minta tuh ke Allah, ya Allah kalau kita lagi lupa tolong dong ingetin gitu, buat balik lagi ke Allah. Kayak Allah kalau kita lagi hilaf lagi apa, tolong dong ya kita ngelakuin kehilafan, tapi tolong dong habis itu langsung ingetin ke Allah gitu, biar nggak beloknya tuh kebablasan gitu kan. Karena kan kita just human emang ya, karena kita nggak bisa diri. Ada saatnya dimana hilaf karena itu ya setan. Iya, setan kita udah minta izin lagi dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ya gitu, bener-bener nabok, bener-bener langsung. Terus waktu itu juga di waktu yang sama kita juga baru awal-awal untuk mengebangun bisnis bareng ya, iya. jadi langsung kita temuin visi misi dan konsep usahanya itu gitu. Kayak kita bisa dengerin ceramahnya Ustadz dan sebagainya tentang gimana kita mengenal Allah, gimana caranya kita apa tuh ke Allah, gimana caranya apa segala macam tuh. Akhirnya oke, kita taruh itu di bisnis kita deh gitu ya, kita di ini deh gitu. Karena di waktu gue yang gue sempat share ke lu yang baca bukunya Pak Mardi gue itu yang soal bisnis gitu lah. Nanti dia yang bilang ya orang pembisnis ada 2 tipe gitu. Tipe di mana dia lebih mengedepankan manajemen perusahaan, sama tipe di mana dia mengedepankan apa sih kalau di ini rohani ya. Lebih mengedepankan dia tuh apa-apa tuh ke Tuhannya, apa-apa tuh kalau kita ke Allah dan sebagainya. Dan ternyata dua-duanya itu jalannya sama-sama bagus gitu, tinggal lo memilih, dan kita lebih memilih untuk lebih ke Allahnya ya, biar apa ya, biar semuanya balance lah, karena yang kita yakin tuh apa-apa kalau datangnya dari Allah itu tuh baik gitu. Iya, itu tuh pasti baik gitu sih, di kitanya juga baik gitu. Jadi begitu. Habis itu tuh ya deket-deket itu kayak sering banget dengerin terus ya itu bener-bener yang kayak akhirnya kayak ih gila ya, kenapa sih gitu, kayak kadang kayak waktu itu mikirnya juga kenapa ya nggak dari dulu gitu loh, gue nyadarnya kayak gini gitu kan. Cuman awal juga ngerasa ya, kayak kenapa nggak dari dulu gitu. Ya mungkin kalau dari dulu gue nggak kenal sama si Hece, bisa jadi gitu kalau dari dulu ya, gitu. Atau ya gitulah pokoknya nggak usah kenapa dari dulu gitu, tapi ya awalnya juga kita kenapa dari dulu gitu. Awal dari dulu karena begitu nikmatnya tuh bener-bener berasa kayak sebelum kita meet dan bikin usaha bareng kan masing-masing dulu sempet yang lu dengan ini lu, gue dengan ini gue gitu ya. Ketika kita ketemu dengan visi misinya langsung kalau dan sebagainya, itu benar-benar rasa apa yang gue takutin untuk memulai bisnis bareng sama orang. Kalau gue sendiri ya rasanya apa yang gue apa ya, selalu mikirnya tuh kayak hampir semuanya orang tuh akan mengecewakan gitu loh. Maksudnya mikirnya ke situ. Tapi ketika kita ke situ ke Allah gitu ya, gue ya lebih enteng, dan alhamdulillahnya tuh lebih terbuka juga kan kita. Terus juga kayak apa-apa yang kalau gue yakin banget, karena kan sebelumnya juga gue pernah itu tuh akan menjadi masalah gitu, kayak mungkin waktu, entah kadang lu bisa gue nggak bisa, entah apa. Tapi ketika itu udah dikomunikasi di awal dan kita masukin Allah di situ, Allah tuh ngasih kita berdua tuh sama-sama tenang gitu, bahwa ini tuh bukan masalah, ini bukan sesuatu hal yang kita harus permasalahin, tapi cukup tahu prosesnya memang seperti ini dan kita nikmatin bareng-bareng, kita jalan, tetap jalan kayak gitu. Itu sih yang gue ngerasain banget nikmatnya tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi hubungan kita sama orang, terutama mungkin partner bisnis lo atau partner apa lo gitu, ketika itu sudah jadi satu, oke, kita ke Allah ya gitu, itu tuh akan jadi kesananya tenang banget gitu. Akan nggak, ya pokoknya kita selalu minta untuk ketika kita berdua lagi bingung, kita selalu mintanya ke Allah tuh yang kayak ayo dong kasih kita ide, kasih kita pencerahan gitu ya, kasih ntar tiba-tiba dia atau gue gitu, Cek gimana kalau ini, Cek gimana gitu. Jadi benar-benar se-ngefek itu gitu. Tiba-tiba aja gitu kepikiran. Dan itu bukan tiba-tiba kebetulan. Iya, sama halnya juga ketika yang berbisnis. Kalau lu kan karena ini ya pernah khawatir gitu dengan kondisi sebelumnya. Kalau gue juga lebih ke keluarga, maksudnya jangan gimana apa ya, namanya juga karena pas saat itu gue juga komunikasi sama keluarganya juga serius gitu loh, karena kan nggak pernahnya gitu ya. Dari pas kuliah juga emang gue pernah berpartner bisnis gitu kan, cuman ya mungkin orang tua mikirnya ya mungkin karena sambil buat nyari jajan sampingan, uang jajan sampingan gitu kan, karena pas itu udah lulus dan juga udah kerja, mungkin mereka juga mikirnya lebih serius gitu ya, kita serius kayak gimana nanti gini sama orang gitu lah. Pokoknya intinya ya gue cuma bilang ya sama kayak gitu, kita intinya visi misi kita dan value kita tuh satu, kita balik ke Allah dan kita sadar
nantinya apapun yang terjadi itu tuh kehendak Allah, dan kita udah komit dari awal. Kita konyol dan kita konyol, kita orang yang apa ya, kita orang yang ibaratnya apa banget gitu kalau sampai kita berantem gara-gara duit gitu. Iya benar. Kita mudah-mudahan pokoknya itu duit yang segede apapun nanti itu tuh datangnya dari Allah, dan di situ ada milik orang lain. Iya gitu. benar. Bahkan kalau kita lagi ngeributin tuh duit mending lariin ke sedekah. Iya. Jangan, karena daripada itu jadi Pusing. perkara kita Iya. malas, udah pusing, dan itu tuh alhamdulillahnya kita sama-sama yang kayak gitu mikirnya. Udahlah malas ngeributin duit, malas kayak gitu loh. Karena kita udah ke Allah gitu kan. Iya. Udah ada yang kita tuh udah sadar kalau Allah tuh udah ngatur gitu. Ngapain sih kita ngeributin? Iya. Gitu. Iya, pokoknya apapun yang ngeributin sedekahin gitu. Iya, apa Kalau yang ada- bikin ribut kalau sedekahin. nanti ada tim yang bikin ribut sedekahin. Kayak sedekahin ke perusahaan lain ya. Intinya kayak gitu sih. Maksudnya kalau udah punya satu visi misi dan satu value-nya sama tuh lebih enak sih ngejalaninnya, karena dikomunikasiinnya juga lebih gampang. Iya benar. Karena udah ditaruh di bawah alam sadar gitu loh, bahwa Iya. intinya tuh itu akan ngefeknya dalam banget tuh. Intinya apapun yang, karena kan kita hidup di dunia kan berhubungan dengan banyak hal ya. Teman, keluarga, kerjaan, perusahaan sendiri, apapun lah pokoknya, bahkan faktor eksternal yang kadang orang nggak kenal pun itu akan ngefek di kita. Iya. Cuman ketika kita naruh bener-bener sadar bahwa oke, semuanya tuh karena Allah, atas izin Allah, semuanya tuh terjadi, pasti ini memang proses menuju gue. Misal kita punya goal pengen jadi orang yang keren menurut kita, pasti ini emang prosesnya harus kayak gini gitu. Kita akan menjadi tenang gitu, akan marah-marah sesekali, emosi marah mah wajar ya namanya. Kita harus ngebalance emosi dalam diri kita, ketawa iya, nangis iya, segala macam gitu. Jadi hubungan kita ke Allah tuh benar-benar ayo yuk gitu, belajar pelan-pelan kita taruh yuk Allah, benar-benar taruh di kehidupan kita, bukan cuma saat kita sholat aja ataupun ibadah-ibadah yang kita tahu selama ini, tapi benar-benar taruh di kita gitu, di pikiran kita, ada di semua yang kita rasain tuh Semua ada. elemen hidup intinya mah back to Allah, come to Allah. Gitu aja dari kita. Semoga ini kita bukan sesi tausiah ya, tapi sharing. Karena kalau tausiah kan harus ada di dalamnya tuh ada ayat-ayat segala macam. Kita ada yang lain yang lebih expert dari situ. Ya intinya kita mah sama-sama belajar gitu. Kita sharing kayak gini tuh bukan karena kita udah pro, tapi kita juga lagi belajar. Dan ini juga ketika kita sering ngebahas itu juga jadi apa ya, booster lagi gitu loh, untuk tetap ingat. Kayak gitu aja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.